Hola, hola. Hola, Halo, hola. Mohon guys. maaf. Mohon maaf suara gue agak berat soalnya ini udah mau jam 11, tapi kita bakal menghabiskan waktu untuk record soalnya kita peduli dengan kalian dan kita mau sampai 1.000 subscribers juga. Subscribe. Guys, mengejar AdSense. Ayo Ya. guys, subscribe. Hari ini kita bakal bahas tentang match-match UCL dan match UEL bersama David Gerald, Reza Hafiz, dan juga ada Victoria dan Damar. Victoria sebagai fans Bayern dan Damar sebagai fans Dortmund. Gila, udah terklasiker aja nih Zoom-nya. Dan lu pada tahu Reza Hafiz dan David Gerald fans Barcelona. Dan gue fans MU, nama gue Emir, dan kita mulai dari match gue aja deh. MU lawan Atletico Madrid. Singkat cerita, menurut gue performanya kurang, mungkin bisa improve di leg 2. Gue pas nonton itu jujur agak ngantuk dan mungkin gak dapat banyak. Dan juga kan Atletico hampir ngegolin tuh, hampir 2-0. Dan yang bisa gue bilang adalah untungnya Anthony Elanga bisa seri di menit-menit terakhir. Tapi overall gue bakal bilang bahwa MU itu perlu improve lah untuk match di leg kedua di Old Trafford. Gua jujur, gua waktu itu baru bangun pas menit 39, pas itu gua nonton babak satu benar-benar dibombardir sih ya MU. Gua lihat banyak peluang, malah bisa 3-1 tuh Mir kalau gua lihat. Nah ya, gue juga lihat tuh peluangnya kurang dieksekusi. Babak 2 gua pas rest itu gua tidur, jadi menit 70 gua baru bangun lagi. Pas gua lihat MU udah ada perkembangan lah, passing lompas dapat, udah kayak babak 1. Atletico benar-benar dominating, apalagi terus menurut gua pas gol Elanga itu bisa dibilang lumayan hoki sih ya, pas di passing Elanga sprint dan shoot, dan gol satu sama sampai menit akhir. Bener. Menurut gua itu aja sih. Gua juga bakal bisa bilang bahwa mungkin sekarang Elanga bisa lebih dipercaya daripada Rashford. Fake. Gue nggak nonton sih ya, gue nggak nonton MU, tapi gue pengen nanya aja sama lu selaku fans MU kan. Menurut lu performanya Ronaldo selama main UCL ini lah, menurut lu gimana? Apakah membaik atau biasa aja atau malah memburuk? Ya, sejak Ronaldo masuk MU, ekspektasi orang kan mungkin tinggi lah, soalnya kan Ronaldo salah satu pemain yang bagus. Soalnya gue lihat pemain muda tuh lebih bagus daripada Ronaldo. Mungkin kalau misalnya, ini agak kontroversi, tapi jika Ronaldo tidak join MU, mungkin MU bakal bisa lebih bagus juga dengan Ole Gunnar Solskjaer. Tapi itu menurut gue aja sih, mungkin MU bisa udah di top 4 sebelum Natal lah gitu di tahun 2021. Tapi karena ada Ronaldo dan orang-orang pada membela, kita bakal ke move on ke match Red Bull Salzburg dan Bayern Munchen. Mulai dari Victoria, silakan kasih tahu. Gimana ya? Jadi ini jujur ya, waktu itu gue nonton kan babak pertama itu gue nontonnya sambil emosi. Trek juga kayak nyerangnya itu gimana ya? Mungkin nyerangnya banyak, tapi emang kayak setiap kali kita mau nyerang kayak dari pemain Salzburgnya sendiri kayak ya mungkin bisa menebak ya, apalagi back kita kan pakai 3 back kan itu, dan jujur banget itu Niklas Sule itu ngelawak sumpah. Emang udah cocok kali ya sama namanya semua. Kayak gue sendiri kesel gitu. Jadi Pavard kan sama Nundes itu, Lucas Hernandez kayak udah berjuang gitu sebisa mungkin. Tapi dia itu kebanyakan ngelawak, jadi kayak ya banyak peluang lah. Makanya mereka kan banyak shoot on targetnya kan. Terus ya deg-degannya juga karena pada saat itu kipernya kan bukan Neuer kan, tapi Stefan Ulreich. Ya awalnya walau dia adalah salah satu pemain favorit gue di Bayern ya, si Ule itu, cuma ya pasti ada keraguan lah. Mungkin salah satu keraguannya dari waktu pre-match Bayern aja itu yang pertama kali waktu Julian Nagelsmann jadi pelatih kan, dia ganti Neuer kan waktu itu. Dari pre-match saja kayak pre-season itu kayak gimana ya? Ya bisa dibilang ampas lah. Jadi pas sekarang ya lumayan deg-degan sih, tapi ternyata pas nonton full match-nya ya, dia itu udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Ternyata masalah utamanya itu ada di back, itu kalau menurut gue ya. Nah, salah satunya ya Sulenya itu. Jadi itu sih.
ya kurang gimana ya kalau dibilang. Bahkan gol dari Koeman aja itu menurut gue itu hoki sih, kayak keberuntungan banget. Terus di menit ke 90 kan. Ya, gue mulai dikduk sih kalau mau dilihat dari kedalaman squad Bayern yang sekarang. Kalau mau dibilang juara UCL, ya udah mulai ragu lah ya, banyak yang cedera, terus banyak yang positif COVID. Kalau kalian lihat juga beberapa hari yang lalu kan Thomas Muller positif COVID. Jadi gimana ya, kadang dia main aja rada deg-degan gitu nontonnya, apalagi kalau dia nggak main. Padahal kan dia itu kayak salah satu pemain kunci di Bayern lah gitu. Tapi kalau menurut gua ya, mungkin dengan dia positif COVID, nggak tahu ya, mungkin kalau di Jerman karantinanya gue nggak tahu apakah sama kayak Indonesia 14 hari, misalnya cuma 7 hari, mungkin di pertandingan berikut dia bisa main, tapi kalau enggak mungkin bakal digantiin sama Jamal Musiala kali ya, soalnya Jamal Musiala juga selesai karantina. Mungkin kalau review pertandingan Bayern itu sih. Oke. Gue ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Pertama, Per, lo ganti background ya, biar membuat suasana ini lebih bagus. Mengeluarkan suasana hati mungkin. Memprovokasi ya. Mungkin itu. Akhirnya yang ditendang pemain Ajax. Oke, itu pertanyaan. Sorry ya buat fans Ajax yang nonton ini, backgroundnya keren aja gitu kan, Muller kayak. Diganti balik. Pertanyaan kedua untuk Vic. Gue juga dapat kabar kalau misalnya Nagelsmann gak terlalu betah di klub Bayern. Menurut lu kayak gimana itu? Nah, menurut gue, ya gue sebagai fans juga pasti merasakan hal yang sama, karena itu masalah utamanya itu ada di manajemennya ya, terutama sama si Om Jenggot, si Om Brazo. Dia itu sumpah. Siap. Om Brazo ya, Om Brazo. Okay. Sumpah itu pelit banget, seriusan. Kayak bahkan banyak lah, jangankan yang pemain yang mahal ya, contohnya ada beberapa pemain yang bakal free agent gitu kan di musim depan. Itu dia kayak nggak ngelirik gitu, nggak tertarik. Nah, sekalinya misalnya dia tertarik, nah hanya sampai di tertarik doang gitu. Jadi makanya Bayern itu sekarang dijuluki minat FC katanya. Jadi cuma minat doang tapi nggak beli gitu. Waduh. Nah, sedangkan gue bingungnya gini, dia kan setiap kali pertandingan dia selalu duduk di bench kan. Tapi kan dia nonton, dia ngeliat dong, oh pertandingannya gini, skuadnya gini, pasti kedalaman skuadnya nggak bagus lah, jadi mungkin harus beli pemain ini, itu. Tapi ternyata nggak tahu ya, malah berbanding kebalik gitu. Kayaknya malah nggak tertarik sama sekali, mungkin buat beli cuma sampai di minat-minat doang. Jadi gue takutnya ntar Nagelsmann ini bakal jadi Hansi Flick kedua gitu, dimana cekcoknya sama Brasso ya akhirnya keluar gitu. Oke. BTW Neuer itu dia masih karantina belum sih? Dia masih karantina nggak? Siapa? Neuer. Enggak, dia udah mulai latihan, tapi dia latihannya private gitu, nggak sendiri gitu, nggak gabung sama teman-teman lainnya. Tapi dia nggak karantina sih sekarang. Semoga di leg kedua nanti Salzburg bisa lebih gacor lah. Amin. Amin. Iya, menang dulu dah. 82. Berdoanya yang bagus, nak. Kalau pertanyaan gue itu Lewandowski main gak waktu lawan Salzburg? Main. Oh main. Tumben gak nyekor. Nah, makanya itu. Menit 90 lagi. Di situ ada keegoisan dari Koeman sama Sané menurut gue. Jadi kayak ada beberapa peluang yang mungkin bisa dihasilkan gol oleh Lewandowski, tapi mereka kayak pengen main sendiri. Itu aja sih. Makanya gue bilang gol yang ke menit ke 90 itu kayak hoki aja sih. Kalau gue ngeprediksinya Bayern waktu itu bakal kalah. Mungkin langsung aja ke tim Eropa, yaitu Barcelona dan Napoli. Gue bakal kasih ke siapapun yang mau ngomong yang dari Barcelona. Silakan ngomong. Ada perlu deh. Serah sih gue. Siapa dulu nih? Gue pilih Dapper dah, gas. Oke. Ya, permainan Barca lawan Napoli. Suasananya panas ya. Gantian gitu. Lanjut. Permainan Barca lawan Napoli sih udah lumayan bagus, tapi sayangnya finishing kita masih jelek banget ya. Ferran Torres, waduh. Ferran Torres aja finishingnya nggak bagus, apalagi
Ger. Apa? Finishingnya Ferran Torres saja kurang bagus, apalagi pas jersinya itu nggak ada logo, nggak ada apa. Lihat gak sih fotonya itu? Iya. Iya jatuh fotonya. Sablon utang. Reja lanjut. Defending bobrok lah ya. Golnya juga gara-gara kecerobohan sendiri. Terus itu aturan bukan 1-1 tapi 3-1 ya. Ferran Torres buang-buang peluang semua. Akhirnya nangis pas sudah selesai match. Dapat P untung dari wasit. Ya itu aja sih. Dam, terakhir nih. Ya. Rangers lawan Borussia Dortmund. Oke. Gas. Serius ya. Gua waktu nonton tag pertamanya di video.com itu rada-rada sama kayak Vic, kesel lah gua. Gue itu lihat defending back-nya itu, para pemain itu numpuk pada satu pemain doang. Tengahnya itu, lini tengah itu nggak dijaga sama sekali. Kalau nggak salah back-nya itu ada Zadagu, Hummels, Akanji sama satu lagi, gua lupa lah. Ya pokoknya antara itulah. Akanji sama Pat Hummels. Nah, gue liatnya itu banyak banget kecerobohan di bagian pertahanan sih, serius. Soalnya ya, di beberapa kesempatan itu bagian tengah itu kosong, terus juga kadang banyak melakukan kecerobohan kayak tackle di dalam kotak penalti, terus juga yang paling parah sih gol bunuh dirinya Zadaku yang dianulir sama wasit. Pertamanya itu di offside, cuman ternyata nggak offside gitu loh. Nah, dan kebetulan ini nanti barengan sama Barca, leg kedua lawan Rangers, BTW skornya itu 4-2 ya. Berarti Dortmund minimal kalau mau nge-push sampai perpanjangan waktu perlu 2 gol. Kan udah nggak pakai gol tandang lagi kan ya. Minimal perlu ya, kalau mau lolos 3 gol ya. Kalau mau pakai ya, kalau mau lolos pakai harus 3 gol. Nah, gue berharap semoga Zadagu, Akanji, Hummels dan kawan-kawan back lainnya agar tidak ngelawat di pertandingan yang kedua ini. Ya. Juga kalau dari penyerangan sih, oke, masih lumayan lah. Kita masih punya Royce yang kemarin nyetak brace, terus ada Jude Bellingham, ada Donny Malen yang meskipun masih belum bisa menunjukkan kualitas terbaiknya, tapi ya lumayan lah. Sama kita nggak ada Haaland, Erling Beroa Haaland lagi cedera ya, atau nggak tahu lah, saya lupa. Haaland cedera ya? Ya, tapi semoga aja di leg kedua ini kita bisa pulang dengan meraih kemenangan minimal. Amin. Dan semoga pulangnya dengan kemenangan. Oke, itu aja sih. Ya, gue juga lagi-lagi gue gak ada ketanggapan tentang Dortmund, tapi seharusnya, tapi pas gue lihat skornya, gue kagum aja tuh, bisa aja Rangers tuh tanpa Steven Gerrard pula. Oh ya, pelatihnya Rangers ini loh, Giovanni Van Bronckhorst. Dia itu mantan pemain timnas keturunan Indo. Oke, gue mau nanya nih sama lu, Mar. Kan dengan absennya Haaland di beberapa match di Dortmund, itu kan bisa kita lihat kan hasilnya mungkin kurang memuaskan. Apakah itu bisa membuktikan bahwa Haaland itu adalah tulang punggung dari Dortmund? Ya, kalau boleh jujur sih emang benar. Kalau gue ngerasa itu Haaland itu tulang punggung dari Dortmund. Makanya gue rada belum rela kalau misalkan Haaland itu pindah ke klub lain. Soalnya Dortmund aja masih ngandelin Haaland terus. Kalau nggak ada Haaland ya kita anyap. Kalau ada Haaland kita langsung komen gitu kan. Makanya gue harap Dortmund lebih ke depannya bisa manfaatin ya beberapa penyerang potensial lah kayak Malen. Terus kalau di gelandang mungkin yang rada lebih ke attacking kayak yang muda itu Giovanni Reina, terus Jude Bellingham, sama sang kapten Marco Reus, Juan Brand, sama striker muda kita yaitu Youssoufa Moukoko sama satu lagi siapa? Stefan Tigges ya. Nah, kalau Moukoko lumayan kasih jam terbang sama Marco Reus. Lumayan, semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Semoga kita tidak ketergantungan sama Haaland, karena kalau ketergantungan itu bahaya. Oke, gue mau nanya lagi nih satu pertanyaan buat Damar, boleh kan? Monggo. Oke, gini. Dengan turunnya performa Niklas Süle gitu, apakah itu membuat lu sebagai fans Dortmund
gugup mungkin karena nanti musim depannya dia bakal ke Dortmund kan. Atau lu malah kayak percaya diri lah karena pasti kalau pindah ke rival mungkin performanya bakal naik lagi atau gimana? Ya, kalau gue merasa sih ya gue masih punya harapan lah sama Niklas Süle ya. Soalnya kalau gue lihat komposisi backnya Dortmund itu mungkin mereka punya tipe yang body besar kayak Süle ya. Gue dulu pernah bawa Süle di game FIFA 20 gue dan ya lumayan lah bisa sama beberapa tahun di Dortmund bisa memberikan hasil yang memuaskan. Gua harap dengan adanya Süle musim depan, semoga bisa lebih bagus lah performa dari Borussia Dortmund, terutama untuk ini pertahanannya. Dan semoga Süle tidak menjadi bagian dari opera Van Java-nya Akanji dan kawan-kawan ya. Saya rada kesel itu sama si Akanji itu. Apalagi waktu dulu lawan Berlin atau Augsburg itu dia ya gitulah. Sekarang waktunya untuk prediksi. Gua bakal mulai prediksi dari tim UL dulu deh. Barcelona Napoli gimana prediksi lu? Untuk Barcelona Napoli gue yakin menang 3-1 karena dari penyerang juga nanti diupdate ada Aubameyang. Jadi ada striker baru yang bisa ngehandle pemain-pemain Napoli ya guys, tidak Ferran Torres lagi, mungkin bisa dimainin lagi tapi gue nggak tahu juga, tergantung Bapak Safi. Menurut gue ya bisa lah prediksinya, singkat aja 3-1 lah, menang lah ya. Oke. 3-1 untuk Barcelona. Dortmund, Rangers, prediksi lu gimana? Gua harap minimal 2-0 lah. Gua prediksi 2-0 itu bisa ngepush sampai babak perpanjang waktu lah. Vic, Bayern Salzburg, gimana lo? Oke, kalau prediksi gue sebenarnya kurang lebih sama kayak Damar sih, 2-0. Itu kalau Lewandowski lagi capek ya, kalau dia lagi on fire mungkin bisa lebih lah dari itu. Oke, terakhir dari gue, prediksi untuk Manchester United Atletico Madrid. Sebenarnya 1-1 belum terlalu cukup. Gue ingin Ronaldo on fire lagi dengan Atletico Madrid, soalnya biasanya kan kalau sama Atletico Madrid Ronaldo sering bantai. So, gue akan prediksi 3-0 CR, hat-trick semua. Itu mungkin agak impossible, tapi bodo amat, ini prediksi gue. Namanya juga prediksi ya. Ini channel udah mau 1.000 subscribers, sekarang 951. Jadi kalau kalian belum subscribe. Biar 1.000 subscriber kita bisa apa guys, 1.000 subscriber, gue kurang tahu. Kita bisa buka Q&A dan juga giveaway. Q&A kalian bisa tanya-tanya kita di IG atau di TikTok, di mana? Oh ya, IG bakal di deskripsi bawah, TikTok juga bakal deskripsi bawah, TikTok Party Shots. Soalnya membernya udah bisa di following. Oke, itu dari kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan seperti biasa, terima kasih. Bye bye. Bye guys.